Welcome back to channel Butuh Film Gun. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tokyo Revengers. Bagian pertama dari episode 1 sampai episode 13. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Oke, cerita pun dimulai dari seorang pria yang sedang rebahan di kamar kosnya, dan dia itu bernama Takemichi. Dia menonton sebuah berita yang memuat kabar pacarnya semasa sekolah meninggal secara tragis akibat sengketa geng Tokyo Manji yang bernama Tachibana Hinata. Di stasiun KRL, tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya hingga terjatuh ke rel, dan saat itulah dia kembali ke tahun 2005. Takemichi dan temannya berkumpul di sebuah taman hingga akhirnya datanglah segerombolan siswa kelas 3. Mereka pun akhirnya gelut, namun kelompok Takemichi kalah. Malamnya Takemichi pergi ke sebuah apartemen di mana pacarnya ia tinggal. Dia pun bertemu dengan pacarnya itu. Saat di taman malam hari, Takemichi melihat ada seorang anak yang sedang dipalak. Dia menghampiri dan menghajar pemalak tersebut. Hingga akhirnya Takemichi ngobrol dengan anak tersebut yang bernama Tachibana Naoto, yang ternyata adalah adiknya Tachibana Hinata. Dia bercerita bahwa tahun 2017 kakaknya akan mati. Kembali ke masa depan, Takemichi pun akhirnya sadar setelah terjatuh dari rel. Dia dihampiri oleh adiknya Hinata yang saat ini menjadi seorang petugas kepolisian. Cerita pun berlanjut. Di tempat tinggal Naoto, dia menyadari akan kekuatan yang dimiliki oleh Takemichi. Mereka berdua berusaha mencari informasi tentang geng Tokyo Manji. Takemichi kembali ke masa lalu dengan tujuan mencegah pertemuan antara Sano dan Kisaki. Pada masa lalu, saat Takemichi mencoba menanyakan agar dapat bertemu Sano atau Kisaki, dia pun dihajar dan dihabisi oleh Kiyomasa dan sampai diancam akan dibunuh olehnya. Takemichi berjalan terus hingga akhirnya dia kembali ke apartemen pacarnya dia tinggal. Dia ingin melindungi pacarnya. Paginya di sekolah, Takemichi dan temannya berkumpul di toilet membahas Takuya yang akan bertarung. Di area pertempuran sabung orang, Takuya akan melawan Yamada. Namun, Takemichi yang datang ke area tersebut menginterupsi dan Takemichi bertarung dengan Kiyomasa. Saat bertempur, Kiyomasa dengan mudahnya menghajar Takemichi, menantangnya berduel sampai mati. Tiba-tiba ada dua orang datang. Dia adalah wakil komandan geng Tokyo Manji, Ryuguji Ken, dan ketua geng Sano Manjiro. Sano alias Maiki kemudian menghampiri Takemichi dan menjadi temannya. Maiki dan Draken dengan mudahnya menghajar Kiyomasa yang akan merusak reputasi Toman akibat sikapnya tersebut. Besoknya saat waktu pembelajaran di kelas, Takemichi dihampiri oleh Maiki dan Draken yang mengajaknya untuk jalan-jalan. Tiba-tiba pacarnya menghampiri mereka bertiga dan dengan tangan dinginnya menampar Maiki. Draken yang memegang tangan Hinata kemudian dicegah oleh Takemichi yang benar-benar ingin melindunginya. Maiki pun berpesan ke Takemichi agar dapat menjaga dan merawat pacarnya. Di perjalanan, dia tidak sengaja melihat ada seorang berparas wajah mirip Kisaki. Selanjutnya, Takemichi diajak oleh pacarnya ke apartemennya dia tinggal. Mereka berdua ngobrol sampai ada pesta kembang api di luar dan mereka menghampiri pesta kembang api tersebut. Tiba-tiba muncul adiknya Naoto. Takemichi pun kembali ke masa depan. Berbicara dengan Naoto, dia ingin mendapat informasi dari Maiki terhadap perubahan yang terjadi pada geng Toman. Saat Naoto mencari informasi yang lebih dalam, dia menemukan satu orang yang ternyata adalah temannya Takemichi yang disebut Akun, yang menjadi kaki tangan geng Toman. Kembali ke kosan, dia mencari nomor kontak Akun dan berhasil dihubungi. Takemichi dan Naoto kemudian bertemu dengan Akun di sebuah bar. Akun mengajak Takemichi untuk berbicara secara khusus di atap menara. Akun mengakui, dia yang mendorong Takemichi saat di stasiun. Dia menyampaikan sikap Maiki berubah setelah kematian Draken. Akun sudah menjadi bagian dari pasukan Kisaki. Akun yang frustasi, akhirnya dia terjun bunuh diri.
Selanjutnya Takemichi kemudian kembali ke tempat kerjanya di tempat penyewaan Blu-ray atau DVD, dan pemiliknya mengatakan dia dipecat karena 2 minggu tidak masuk kerja. Di tempat kerja Naoto, mereka membahas perselisihan antara Draken dan Maiki, dan berupaya menyelamatkan Draken. Kembali ke masa lalu dan dia bertemu dengan Hinata. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ditelepon oleh Draken. Takemichi kemudian bertemu dengan Draken bersama pacarnya Hinata di perkumpulan geng Tokyo Manji. Pada upacara, mereka akan menghabisi geng lain, yaitu geng Moebius pada tanggal 3 Agustus. Esoknya, demi menyelamatkan Draken, Takemichi akan menjadi pengawalnya. Namun Draken menolak, akhirnya Takemichi pun membuntuti Draken. Setelah ditinggal Maiki, Draken berjalan menyusuri kota dan menceritakan tentang dirinya. Dia tinggal di sebuah klub malam. Kemudian anggota Sameyama menguasai area tersebut dan mengatakan ada orang yang lebih sombong yang sering dipanggil Maiki. Mereka menyuruh Draken untuk membawa Maiki ke anggota tersebut. Draken dan Maiki kembali ke anggota geng itu, dan dengan mudahnya Maiki menghajar anggota geng tersebut. Akhirnya Draken dan Maiki berteman sejak saat itu. Di masa depan, Takemichi dan Naoto bertemu salah seorang mantan anggota geng Moebius bernama Osanai. Di kafe mereka mencoba mendapatkan informasi geng Toman dari Osanai. Ada hal yang menjadi pemicu konflik internal geng Toman. Kemudian Takemichi kembali ke masa lalu. Takemichi mencoba untuk menghentikan konflik dengan Moebius. Saat di gudang, tiba-tiba seluruh pasukan geng Moebius datang mengepung area tersebut yang dipimpin oleh Osanai. Osanai melihat Takemichi yang bengong, kemudian dia menghajarnya. Pachin menahannya, kemudian ia melawan Osanai. Osanai dengan mudah menghajar Pachin. Setelah Pachin terkapar, Maiki pun menghajar Osanai hingga terjatuh. Tiba-tiba Osanai terbangun, mencoba menghajar Maiki dengan pecahan beling. Aksinya berhasil ditahan oleh Draken. Akhirnya seluruh anggota Moebius menjadi bagian dari Toman. Dari belakang, Pachin menusuk Osanai dengan pisau. Polisi pun segera datang. Pachin pun menyerahkan diri, sedangkan yang lain berusaha kabur. Setelah dari rumah sakit, Takemichi dikunjungi temannya. Saat asik mengobrol, tiba-tiba datang Draken ke kamarnya. Draken bercerita kalau di penjara setidaknya setahun dan Osanai dari Moebius beruntung tetap hidup. Saat di luar ada Maiki yang ingin bertemu dengan Takemichi. Melihat ada Draken di situ, keributan antara Maiki dan Draken tidak terelakkan. Takemichi mencoba meredam keributan mereka berdua. Tidak berharap Toman terpecah karena mereka. Semuanya akhirnya bubar, kemudian Takemichi, Maiki, dan Draken bertiga ada di taman. Maiki mengajak agar mengadakan pesta jika Pah sudah bebas. Kemudian datang pacar Takemichi, mengajaknya untuk ketemuan pada tanggal 3 Agustus. Pada tanggal 3 Agustus, ada sebuah festival. Draken, Takemichi, Emma, dan Hinata hadir pada festival tersebut. Di sisi lain, Takemichi dan Hinata mencoba permainan pada festival tersebut. Saat hujan, Takemichi dan Hinata bermesraan di bawah pohon. Tiba-tiba ada telepon dari Yamagishi. Dia mengabarkan beberapa orang dari fraksi Maiki akan menangkapnya. Takemichi pun berlari ke suatu tempat, hingga akhirnya ada segerombolan orang yang dipimpin oleh Kiyomasa yang akan menghabisi Draken. Saat bersembunyi, Takemichi pun ketahuan dan dibawa ke gerombolan geng tersebut. Takemichi pun kemudian diikat hingga akhirnya Hinata menemuinya dan melepas ikatan tersebut. Hinata mencoba mensupport Takemichi yang sudah mental breakdown. Saat Draken dan Emma berjalan berdua, mereka dihampiri oleh Peh. Tiba-tiba, Draken dihajar dari belakang. Takemichi dan Mitsuya mencari jalan terdekat agar bisa menyelamatkan Draken. Tiba di parkiran, ada Draken dan Peh beserta anggota dari Moebius. Kemudian, datang Maiki mengendarai motornya ke tempat tersebut. Takemichi menyadari ada orang di balik perpecahan geng Toman. Kemudian, datang orang tersebut
yang disebut pemimpin Moebius yaitu Hanma. Maiki yang mencoba menghajarnya ditangkis dengan mudah olehnya. Kemudian datanglah seluruh anggota Toman. Semua anggota berkelahi di sana. Maiki menghampiri Peh yang telah menghajarnya. Dia bilang tidak ingin ada perpecahan antara geng Toman. Takemichi berusaha mencari Draken. Di arah berlawanan, lewatlah Kiyomasa yang telah menusuk Draken. Takemichi pun berusaha sekuat tenaga membawa Draken ke rumah sakit. Emma dan Hinata telah memanggil ambulans untuk membawa Draken ke rumah sakit. Beberapa anggota Toman yang dipimpin oleh Kiyomasa menemukan mereka. Takemichi pun dengan tekad keberaniannya, dia ingin berduel dengan Kiyomasa. Dengan tangan terluka parah, Takemichi berusaha melawannya dengan cara menggigit. Akhirnya dari duel tersebut, Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa. Anggota geng lainnya ingin mencoba membunuh mereka berdua. Tiba-tiba datang Akun dan teman-teman Takemichi yang menyelamatkan mereka berdua. Ambulan pun datang menyelamatkan Draken yang terluka. Di satu sisi, Maiki masih berduel dengan Hanma. Draken dengan cepat dibawa ke rumah sakit dan dilakukan tindakan operasi. Operasi pun berhasil menyelamatkan Draken. Mitsuya mengerti akan perasaan Pehyan terhadap Pachin. Mitsuya mengatakan bahwa Draken sangat peduli dan menjaga Pachin yang sedang dipenjara. Kemudian Takemichi menjenguk Draken di rumah sakit. Dia dihadiahi oleh Maiki, seragam kebanggaan geng Toman. Takemichi menghampiri Maiki di atas atap gedung. Kemudian dia pergi ke apartemen Hinata. Takemichi memberikan kalung kepada Hinata dan tampak menyukai pemberiannya. Kembali ke masa depan, dia bertemu dengan temannya Akun yang menjadi seorang pemangkas rambut. Dia kemudian ditelepon oleh Naoto dan bilang misinya berhasil, kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan Hinata. Naoto yang mengajaknya ke apartemen Hinata tinggal, namun saat keluar dari apartemen, Takemichi akhirnya bertemu dengan Hinata di depan pintu apartemen tersebut. Di dalam apartemen, Naoto mencoba mengajak mereka berdua untuk mengobrol. Sampai akhirnya Naoto mengajak mereka untuk mengobrol di perjalanan. Karena Naoto ada panggilan dinas, Takemichi dan Hinata pergi berdua ke suatu tempat. Hinata menanyakan soal putus hubungan. Kemudian setelah Takemichi keluar dari toilet, dia bertemu dengan seseorang yang dia ingat ternyata adalah Hanma. Takemichi pergi ke parkiran. Ada mobil yang menabrakkan ke Hinata dan ternyata dikendarai oleh Akun temannya sendiri. Akun bilang, karena perintah Kisaki. Takemichi mencoba menyelamatkan Hinata, namun sayangnya tidak bisa. Hinata meninggal atas kejadian tersebut. Di upacara pemakaman Hinata, Takemichi pun mendoakan Hinata. Di luar, ibunya Hinata memberikan kalung kenangan yang pernah diberikan Takemichi ke Hinata. Saat berbicara dengan Naoto, Takemichi bertekad untuk mencari sumber permasalahan dengan cara mengalahkan Toman, dengan menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Namun, Naoto menyarankan untuk mencari informasi dari masa sekarang dahulu. Mereka pun kemudian bertemu Draken yang akan menjalani hukuman mati, dan mencari informasi mengenai geng Toman di masa sekarang. Dia pun bilang, Kisaki mengidolakan Maiki dan ingin mengambil semua yang disayangi Maiki. Kembali ke tempat tinggal Naoto, Takemichi bertekad ingin menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Setelah dari pemandian, di luar, Maiki ingin menyambut Kapten Divisi 3 yang baru. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.